Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik ya. Baiklah, sebelum ibu masuk materi, langkah baiknya kita berdoa dulu. Ibu yang pimpin ya doanya. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dulu. Berdoa selesai. Baiklah, ibu hari ini akan menyampaikan materi tentang pendidikan. Dan ibu juga menjabarkan materi ini dengan cara menjabarkan peta konsep. Pendidikan. Ada yang tahu apa itu pendidikan? Nah, pasti tahu kan apa itu pendidikan? Baiklah, ibu akan menjelaskannya secara umum. Nah, secara etimologis, pendidikan adalah proses pengembangan kemampuan diri sendiri dan individu yang kuat. Sedangkan pengertian pendidikan menurut Kamus Besar Indonesia, pendidikan adalah proses perubahan sikap, tingkah laku seseorang atau kelompok yang ingin mendewasakan manusia melalui tahap pembelajaran dan pelatihan. Nah, itu maksudnya pengertian pendidikan. Pengertian pendidikan ini dibagi menjadi 3. Yang pertama itu adalah unsur-unsur pendidikan. Yang kedua, pendidikan sebagai sistem. Yang ketiga itu tujuan pendidikan. Baru masih kalau ini dalam enggak di bawah itu 9. Mungkin karena di second kan? Second kan? Ada yang Kasih ada anak. Lapis sampai bisa ya. Makan ada dalam lepas. Kita ini kena. Dan itu dan itu unsur-unsur pendidikan. Nah, unsur-unsur pendidikan ini dibagi menjadi 5. Yang pertama itu adalah peserta didik, yang kedua itu adalah pendidik, yang ketiga itu adalah interaksi edukatif antara peserta didik dan pendidik, yang keempat itu adalah materi atau isi pendidikan, yang kelima itu konteks yang mempengaruhi pendidikan. Yang pertama itu peserta didik. Bisa diganti kalau mahal entah berapa yang aslinya. Peserta didik. Ada yang tahu siapakah peserta didik itu? Nah, benar. Peserta didik itu contohnya seperti kalian ya anak-anak, seperti siswa. Nah, peserta didik adalah suatu atau masyarakat yang biasa kita sebut sebagai siswa yang berusaha mengembangkan potensi dirinya dalam proses pembelajaran. Terusnya, peserta didik ini siapa saja? Nah, peserta didik itu bisa siswa, bisa mahasiswa, juga bisa anak, itu juga bisa. Yang kedua itu adalah pendidik. Pendidik atau orang yang membimbing.
pendidik bertugas atau bertanggung jawab dalam proses pembelajaran. Nah, siapakah sasarannya itu? Sasarannya itu adalah peserta didik. Nah, peran pendidik itu tidak hanya mendidik, dia juga itu perannya sebagai mengevaluasi, menilai, terus membimbing peserta didik agar proses pembelajaran itu berjalan dengan lancar dan peserta didik itu bisa memahami materi pembelajaran dengan baik. Nah, selanjutnya yang ketiga itu adalah interaksi edukatif peserta didik dan pendidik. Nah, yang dimaksud dengan interaksi edukatif itu adalah interaksi timbal balik antara peserta didik dan pendidik yang pola tujuannya untuk mengajar dan mendidik. Nah, contoh interaksi edukatif ini seperti ini ya, anak. Misalnya ibu menjelaskan materi ini, terus kalian bertanya kepada ibu dan ibu menjelaskan lagi kepada kalian. Nah, contoh lainnya itu contohnya misal ibu memberikan soal pilihan ganda secara lisan, terus di pilihan ganda itu ada pilihan yang kalian jawab dan contohnya jawabannya misalkan A. Nah, jawabannya A, ibu tanya lagi nih, kenapa kalian jawab A? Nah, kalian itu menjelaskan lagi kenapa kalian menjawab A. Itu maksudnya interaksi edukatif atau interaksi timbal balik antara peserta didik dan pendidik. Yang keempat, itu adalah materi atau isi pendidikan. Nah, materi-materi yang diajarkan bertujuan agar peserta didik bisa aktif dalam mengembangkan potensi dirinya dan agar mampu memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, kecerdasan dan lain-lain. Itu maksudnya. Yang kelima itu adalah konteks yang mempengaruhi pendidikan. Konteks yang mempengaruhi pendidikan itu terbagi lagi menjadi dua. Yang pertama adalah alat dan metode, yang kedua adalah lingkungan pendidikan. Nah, alat dan metode pendidikan. Alat yang dimaksud adalah seperti papan tulis, spidol, agar
proses pembelajaran bisa berjalan secara edukatif dan efisien. Nah, yang kedua selanjutnya itu metode yang dimaksud di sini seperti metode ceramah, metode diskusi, dan metode memberikan tugas agar proses pembelajaran itu bisa berjalan secara efektif dan efisien. Nah, kalau tidak ada alat dan metode itu, proses pembelajaran itu kurang maksimal. Makanya kita harus ada alat dan metode. Yang kedua itu adalah lingkungan pendidikan. Nah, lingkungan pendidikan ini menjadi 3 lagi. Lingkungan pendidikan, salah satunya adalah yang pertama adalah lingkungan keluarga. Nah, lingkungan keluarga ini adalah lingkungan yang paling penting atau yang paling berpengaruh, karena ini adalah lingkungan pertama bagi peserta didik untuk mengenyam pendidikan. Contohnya itu seperti berperannya itu seperti orang tua mengajarkan kita untuk bersikap baik, itu maksudnya. Terus lingkungan keluarga ini sangat berpengaruh terhadap kepribadian seorang pendidik dalam dirinya sendiri. Yang kedua adalah lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah itu adalah lingkungan kedua setelah lingkungan keluarga. Nah, lingkungan sekolah itu yang bertanggung jawab siapa? Yaitu guru. Kalau yang tadi kan lingkungan keluarga itu yang berperan itu adalah orang tua, sedangkan lingkungan sekolah itu yang berperan dalam mendidik peserta didik itu adalah guru. Nah, maksudnya itu juga penting untuk mempengaruhi kepribadian seorang anak, karakter seorang anak. Nah, yang ketiga itu adalah lingkungan masyarakat. Lingkungan masyarakat ini juga berpengaruh terhadap anak atau karakter anak, kepribadian anak. Contohnya seperti ini. Di suatu masyarakat itu lingkungan masyarakatnya itu tidak baik, seperti anaknya suka merokok, suka berkelahi, otomatis anak yang bergaul di situ juga akan tidak baik. Dia akan juga merokok, akan juga berkelahi dengan teman-temannya lain. Nah, itu maksudnya. Dan sebaliknya, jika masyarakat itu baik, otomatis anaknya itu juga akan baik. Nah, itu maksudnya. Yang kedua adalah pendidikan sebagai sistem. Pendidikan sebagai sistem dibagi lagi menjadi 7. Yang pertama adalah pengertian sistem. Pengertian sistem adalah suatu kesatuan integral dari sejumlah komponen. Nah, komponen tersebut berpengaruh terhadap fungsinya masing-masing. Nah, fungsi komponen ini bertujuan agar tujuan sistem itu berjalan dengan lancar. Oke. Yang kedua adalah hubungan antara komponen dengan sistem pendidikan. Menurut Taflor 1970, pendidikan dapat dianalisis dengan sebuah pabrik, atau sekolah itu bisa dianalisiskan dengan sebuah pabrik. Nah, memang kalau dipikir itu pendidikan atau sekolah itu tidak dapat disamakan dengan sebuah pabrik, tapi secara
kalau dianalisis itu ada persamaan antar keduanya. Contohnya itu seperti pabrik gula. Pabrik gula itu bertujuan untuk menghasilkan gula yang bagus. Nah, dalam prosesnya itu pabrik gula membutuhkan sarana, prasarana, dan pekerja. Sama juga nih seperti sekolah. Kalau sekolah juga membutuhkan sarana, prasarana, alat-alat, dan alat-alat seperti spidol, seperti papan tulis, buku, dan pekerjaannya itu adalah guru. Nah, maksudnya itu hubungan. Yang ketiga adalah hubungan sistem pendidikan dengan sistem lain. Nah, contoh sistem pendidikan itu adalah pendidikan formal, pendidikan non formal, dan pendidikan informal. Nah, pendidikan formal itu seperti sekolah, yaitu SD, SMP, SMA gitu. Dan pendidikan non formal itu seperti lebih cenderung kepada keterampilan. Nah, kalau pendidikan informal itu pendidikan yang berkaitan antar keduanya tadi, yaitu pendidikan formal dan informal. Nah, sistem lainnya itu contohnya seperti ini, seperti sistem ekonomi, seperti sistem di bidang ekonomi, di bidang politik, dan di bidang sosial budaya. Nah, komponennya ini saling berhubungan dan sama itu komponennya, maksudnya gitu, sama sederajat, maksudnya sistem pendidikan dan sistem lainnya itu sama derajatnya. Yang keempat, itu adalah pemecahan masalah secara sistemik. Maksudnya ini adalah prinsip utama dari sistem itu adalah memecahkan masalah secara berpikirnya itu secara sistemik. Artinya itu kita harus dituntut untuk berpikir secara sistemik yang mengumpulkan atau menghitungkan dari kedua belah pihak ini agar menemukan solusi yang baik, maksudnya. Yang kelima, itu adalah hubungan mengajar dan pendidikan. Nah, persoalan pengajar pendidikan ini itu dapat dibedakan. Nah, tetapi tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Nah, contohnya contohnya pendidik itu dia itu lebih cenderung menyampaikan diri dengan mengutamakan pembentukan wadah, sedangkan pengajar ini cenderung seperti kita itu supaya siswa itu bisa memahami isi materi tersebut. Oke, selanjutnya. Yang keenam itu adalah pendidikan prajabat dan pendidikan dalam jabatan. Nah, pendidikan prajabat ini pendidikan yang cenderung di mana hanya dasar-dasarnya untuk calon pekerja, hanya materi yang dasar-dasarnya saja. Sedangkan pendidikan dalam jabatan ini pendidikan yang dimana itu sudah tahu dan sudah siap pakai untuk terjun ke dunia kerja. Sedangkan yang pendidikan prajabat ini hanya dasarnya saja untuk calon pekerja, itu maksudnya. Yang terakhir,
itu adalah pendidikan formal, informal, pendidikan non formal, dan pendidikan informal. Pendidikan formal itu dimasukkan lebih cenderung dengan pendidikan seperti pendidikan di sekolahan, yaitu pendidikan seperti TK, SD, terus SMP, SMA, dan kuliah. Sedangkan pendidikan formal itu cenderung itu tentang pendidikan tentang keterampilan untuk bekerja. Nah, yang ketiga itu adalah pendidikan informal, itu sama ada kaitannya dengan pendidikan. Yang ketiga itu adalah tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan adalah untuk mendorong setiap individu agar mampu menggali potensi dalam dirinya. Nah, ada 3 contoh macam tujuan pendidikan. Yang pertama itu adalah membimbing peserta didik menjadi yang pertama adalah membimbing peserta didik agar menjadi manusia yang berjiwa Pancasila. Yang kedua itu adalah menumbuhkan sikap demokratif pada setiap peserta didik. Selanjutnya, yang ketiga adalah memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk memberikan pendapat. Nah, itulah 3 tujuan pendidikan. Baiklah, hanya itu yang dapat Ibu sampaikan untuk materi hari ini. Jika ada salah atau kata, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.